Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bijami'il mahamid. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat yang kita hormati dan muliakan, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan diafiatkan. Bapak Sekcam, Bapak Kepala Desa, Bapak Pimpinan PD NWDI KSB, serta wabil khusus Bapak-bapak, ibu-ibu di atau keluarga besar Yayasan Barokatun Nawadi yang semuanya kami hormati, ta'zimi dan muliakan. Bapak Ibu yang berkesempatan hadir serta anak-anak kita, santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan kita ini dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang terus kita jadikan sebagai pamungkas doa-doa kita. Rasanya apapun doa kita, di awal sampai tengah, ujungnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun permohonan kita, mau minta rezeki, mau minta kesehatan, mau minta kesuksesan, mau minta anak yang baik, mau minta keluarga yang sakinah, pada akhirnya itu semuanya diletakkan di atas wadah fid dunya hasanah, kebaikan untuk dunia kita, wafil akhirati hasanah, kebaikan juga untuk akhirat kita. Maka mudah-mudahan kumpul yang dikatakan jangan lihat jumlahnya, kata Bapak Bupati tadi. Kumpul ini sudah melibatkan semua unsur yang penting untuk membuat sebuah perkumpulan. Ulil amrinya ada, penggeraknya ada, pemodalnya ada, pemikirnya ada, pendorongnya ada. Semua itu membuat satu kerjasama yang jika dibungkus dengan niat yang bagus, rencana yang bagus, terukur dan terarah, insya Allah apa yang dihajatkan, apa yang diikhtiarkan, tinggal menunggu kesuksesan. Kita akan di pondok pesantren diajarkan satu motivasi, mansaro alat darbi wasola. Barang siapa yang berjalan pada jalurnya, cepat atau lambat, wasola, dia akan sampai. Jika kita sudah berada pada jalur-jalur yang diperlukan untuk berhasil, cepat atau lambat, keberhasilan juga akan direngkuh dan diraih. Jika kita berada pada jalur-jalur ubudiyah, jalur-jalur peribadatan dan penghambaan kepada Allah Ta'ala, cepat atau lambat, keridhaan Allah juga akan hinggap dan mampir kepada diri kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati maulidnya tadi disampaikan oleh ketua pengurus, disampaikan oleh ketua yayasan bahwa pondok ini baru maulid katanya. Tahapannya nanti dari maulid terus naik mi'raj, terus nanti ujungnya turun menjadi tua. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu menjadi pelajaran untuk semua orang. Semua orang. Menjadi rujukan untuk orang kaya bisa. Menjadi panutan untuk orang yang sukses bisa. Menjadi panutan untuk orang yang miskin bisa. Menjadi panutan anak yatim bisa. Karena beliau pernah yatim. Beliau menjadi panutan bisnismen bisa, beliau pernah berdagang lama. Menjadi panutan peternak bisa,
beliau dari umur 7 tahun penggembala kambing. Menjadi panutan pemimpin, jelas beliau pemimpin umat. Menjadi panutan ulama, jelas beliau adalah nabi yang diberikan sultatut tabyin, otoritas untuk menjelaskan keinginan Allah di bumi. Cuma beliau awalnya yang punya itu. Kita ini cuma minjem ya. Apapun dan siapapun kita bisa mendapatkan panutan dan pedoman dari Rasulullah SAW. Maka sejarah Nabi itu Bapak Ibu, dari awal sampai beliau wafat, itu adalah miniatur kehidupan manusia sampai hari kiamat. Perjalanan Nabi itu dari beliau lahir, bahkan sebelum lahir sampai beliau wafat, itu seperti ikhtisar, ringkasan, seperti miniatur perjalanan semua manusia. Bahkan untuk bapak-bapak yang poligami, panutannya bisa Nabi dalam menjalankan kehidupannya ya. Bapak-bapak yang bapak ibu yang kehilangan anak bisa niru Nabi. Nabi kehilangan anak. Bapak-bapak yang sudah tinggal wafat istrinya bisa berpedoman pada Nabi. Nabi ditinggal wafat istrinya ya. Sehingga Rasul itu Bapak Ibu satu-satunya manusia yang disebut sebagai insanun kamil, manusia yang sempurna. Dan kita sebagai umatnya sedaya upaya mengambil kesempurnaan Nabi itu untuk menutupi cacat celah kita, mengambil kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk memperbaiki diri kita. Maka jika Bapak Bupati tadi sampaikan toleransi diperlukan, banyaknya golongan ada ormas yang bermacam-macam, ada pandangan yang bermacam-macam. Wa kulluhum min Rasulillahi multabisun ghurafan minal bahri wa rosapan minad diyami. Semua mereka itu mengambil air dari Nabi. Semua umat Islam itu apapun warnanya, apapun gerbongnya, wa kulluhum min Rasulillahi multabisun. Semuanya mengejar-ngejar air kesempurnaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seukuran seberapa banyak mereka bisa mengambilnya. Ada yang bisa mengambil seember, ada mungkin yang sekedar dengan tangannya untuk membasuh kemanusiaan dan akhlaknya. Bapak Bupati, Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, dalam kaitannya tentang kerjasama, apa yang kita lakukan mengikhtiarkan pendidikan, mengikhtiarkan ilmu ini adalah sunnah Nabi. Kalau Bapak Ibu coba renungkan, faktor utama bertahannya Islam itu apa? Ada tiang-tiangnya, ada pilar-pilarnya. Dan semua pilar itu dari akidahnya, dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari akhlaknya, semua pilar-pilar bertahannya agama Islam sampai sekarang ini kembali kepada satu hal yang bernama ilmu. Ilmu itu yang membuat walaupun Nabi sudah wafat, umat Islam bisa memikirkan hukum syariat untuk perkara-perkara yang tidak ada pada masa Nabi. Walaupun Nabi sudah wafat, Nabi mewariskan keilmuan, di mana dengan keilmuan itu hidup umat Islam sudah bisa sesuai dengan keinginan Nabi, walaupun Nabi tidak bisa mengontrol langsung sebagaimana sebeliau masih hidup. Hidup umat Islam bisa berjalan sesuai dengan keinginan Nabi, sesuai dengan wasiat Nabi, sesuai dengan sunnah atau thoriqah, jalan yang Nabi canangkan dan siapkan serta wariskan. Itu karena apa? Sahabat atau Nabi pernah mengajarkan ilmunya. Banyak hal yang terjadi sekarang tidak ada pada masa Nabi. Kita yakin pada masa Nabi, pada masa sahabat itu tidak ada COD ya. Tidak ada Shopee Pay Later, misalnya dibayarin dulu kita kredit. Tidak ada pinjol, pinjaman online dan sebagainya. Tetapi mengapa Islam mampu menjawab itu? Kenapa ada bisa hukum
Islam tentang itu halal haramnya. Padahal orang yang diberitahukan wahyu oleh Allah tentang halal dan haram itu sudah tidak ada, sudah wafat, karena beliau meninggalkan ilmunya. Maka sekolah-sekolah itu Bapak Ibu, satu ikhtiar kita untuk masuk berpartisipasi, menjadi orang-orang yang terlibat dalam menjaga agama Islam, menjadi orang yang terlibat aktif menjaga agama Islam secara aktif, bukan secara pasif. Sifat Allah itu kan salah satunya assalam. Misalnya assalam itu artinya apa? Damai. Salam itu artinya selamat. Tetapi kan selamat itu tidak bisa didapatkan dengan pasif. Itu harus aktif. Maka kalau tadi dikatakan ada benih-benih macam-macam ya di tempat ini, tidak hanya di KSP, di tempat mana saja. Kita di Lombok ada titik-titik di mana kita berhadapan dengan aliran-aliran yang katakanlah sudah sampai ke Allah sehingga tidak perlu sholat katanya. Ada tempat-tempat yang kalau kita sholat secara ini Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu sholat anak kecil yang belum paham, katakanlah belum lebur dalam kesejatian Allah katanya. Tapi ternyata jangan-jangan itu cuma fantasi, itu cuma hayalan, tapi itu ada aliran-aliran dan pandangan-pandangan semacam itu. Sehingga dengan ilmulah yang pertama untuk menjaga generasi kita agar tidak menyimpang, yang kedua untuk melawan penyimpangan itu dengan hikmah mau'izah hasanah, bila perlu wajadilhum billati hiya ahsan. Jika memang debat itu diperlukan, jika memang diskusi itu dibutuhkan, kenapa tidak, demi menjaga dan membela kebenaran. Tetapi harus siap ilmunya ya. Tadi santri kita baca Barzanji ya, baca Barzanji ya. Mudah-mudahan berzanjinya dipahami, kita semua pahami. Kan luar biasa Barzanji ini. Ilahi tammimin na'ma alaina. Ya Allah, sempurnakanlah nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Wa waffiqna lisyukrika ma baqina. Berikanlah kami taufik, kekuatan untuk selalu berada di dalam jalur kesyukuran ma baqina, selama jasad, selama hayat di kandung badan. Ya Al-Bazanji juga kita diperdengarkan tadi, wa adzikna barda aqwika wal awafi. Berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk mencicipi bagaimana sejuknya ampunanmu, bagaimana sejuknya keapiatan yang Engkau janjikan. Dan kita sekali lagi tidak bisa mengerti itu tanpa ilmu, tidak bisa memahami itu tanpa ilmu. Maka mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ikhtiar mengajar anak-anak itu, mengajar umat Islam itu sebentuk usaha kita secara langsung maupun tidak langsung ikut menjaga agama Allah. Dan pekerjaan kita itu Bapak Ibu, kita mulia tergantung apa pekerjaan kita. Kita bermakna tergantung apa pekerjaan kita. Diri kita itu terlihat dari apa yang kita lakukan. Pekerjaan kita lah yang mendefinisikan diri kita. Yang menjelaskan diri kita itu adalah af'aluna, apa pekerjaan kita. Ustadz saya tuh di asrama Pak Bupati mengatakan seperti itu. Segini kata ustadz saya, sudah almarhum beliau. Sekenceng-kencengnya seorang dokter itu ngaku dokter, kalau tiap hari dia narik becak, orang dia tetap percaya dia size becak. Tidak akan percaya dia itu dokter. Walaupun setiap hari dia bercerita, saya ini dokter loh, tapi pagi hari ke pasar, tak cari penumpang dengan becaknya, orang akan lebih mengenal dia sebagai ya, becak, bukan dengan yang lain-lain. Maka pekerjaan kita ini yang akan menjelaskan diri kita. Itu yang pertama tentang ilmu. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan kita juga, kendati kerja itu dipondasiin oleh ilmu, namun Bapak Ibu, ilmu itu tanpa ditopang oleh iman
dia bisa sombong. Ilmu itu kalau tidak dijaga, dibarengi dengan keimanan kepada Allah, dia akan melahirkan arogansi, tidak melahirkan kerendahan hati. Maka iman dan ilmu itu dua hal yang harus berjalan beriringan. Ilmu tanpa iman mendatangkan kesombongan, tetapi iman tanpa ilmu bisa dekat dengan penyimpangan. Bisa dekat dengan penyimpangan karena imannya tidak dijaga dengan ilmunya. Maka ulama-ulama kita menyusun ilmu tauhid, menjelaskan kepada kita sifat-sifat Allah. Apa arti wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi? Apa arti kekal? Apa arti Allah berbeda dengan yang lain? Apa arti sifat-sifat Allah? Itu apa maknanya? Supaya iman kita itu dijaga dengan ilmu. Dan iman itu lahir dan muncul berada di qalbu, di hati manusia. Maka iman melahirkan rasa, iman melahirkan zauq, iman melahirkan kepekaan. Maka mudah-mudahan pendidikan yang diikhtiarkan di sini juga tidak hanya mencetak anak-anak yang ilmuwan, tetapi juga mendidik anak-anak kita yang kuat imannya, memiliki kepekaan jiwa. Tanpa kepekaan, orang tidak akan merasakan penderitaan orang lain. Tanpa kepekaan hati, orang tidak akan merasakan penderitaan alam, penderitaan lingkungan. Maka Nabi SAW pernah mengajarkan kita doa, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasai dari sahabat Abdullah ibn Umar. Kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa yang dibaca, yang dilapaskan, yang dipanjatkan oleh Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha'. Dari apa? Dari hati yang tidak peka. Wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yusma', aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak engkau jawab. Di antara doa Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak memiliki kepekaan, wa min nafsin la tashba', dari diri yang tidak pernah terpuaskan, wa min du'ain la yusma', dari doa-doa yang tak terkabulkan. Maka sekali lagi kita semua sebagai pengikut Nabi, iman dan ilmu itu harus berjalan berbarengan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Bapak Bupati, Nabi juga mengingatkan kita bahwa namanya bekerja sama, namanya mengikhtiarkan sesuatu secara bersama. Memang terlihat mudah namanya kita kerja bareng. Kita memang disuruh kerja bareng, tidak disuruh bernafsi-nafsi, apalagi bernafsu-nafsu, tapi kita disuruh bersama-sama. Dengan kebersamaan, apa yang kita hajatkan bisa kita gapai. Tapi Nabi juga ingatkan kita, dalam kebersamaan itu butuh kesabaran, butuh penerimaan, butuh al-musamahah, permakluman. Sabar, menerima, dan memaklumi. Akan ada di gerbong kita, di tempat kita, di teman kita gotong royong itu, ada yang lincah, ada yang pelan, ada yang lambat, ada yang agak males-malesan, ada yang mungkin suaranya lebih kuat daripada tenaganya, ada yang mungkin pendapatnya lebih banyak dari pendapatannya, ada yang mungkin usulnya itu ngasal. Kita harus siap. Namanya kita ramai itu Nabi sudah ingatkan kita. Coba apa sabda Nabi? Nabi memberikan kita perumpamaan seperti ini.
Innaman nasu kal ibilil mi'ah. Sesungguhnya manusia-manusia itu seperti 100 unta, seperti kelompok 100 unta. La takadu tajidu fiha rahilatan. Hampir-hampir tidak kau temukan unta yang cocok jadi tunggangan, jadi kendaraan. Sesungguhnya manusia itu seumpama kumpulan 100 unta. Hampir-hampir dari 100 unta itu tidak ditemukan satu unta yang cocok jadi kendaraan, yang kuat jadi kendaraan. Perumpamaan ini menghasilkan diskusi yang banyak daripada ulama. Apa maksud Nabi? Unta yang cocok jadi kendaraan itu, Bapak Ibu, Ibnu Hajar menyampaikan, unta yang cocok untuk dijadikan kendaraan itu yang bagi ayyakuna wati'an sahlal inqiyad. Unta yang cocok dijadikan kendaraan itu adalah unta yang siap merendah. Wati'an, siap merendah untuk memanggul kepentingan orang, untuk menaruh di punggungnya, merendahkan punggungnya sehingga orang bisa naik, beban bisa naik, barang-barang bisa naik, dan barang itu bisa bergerak ke tempat tujuan. Kalau tidak ada orang siap memanggul itu, bisa lambat gerak kita. Unta yang bisa jadi kendaraan itu yang bagi ayyakuna wati'an, yang pertama siap merendah. Yang kedua sahlal inqiyad, penurut dan jinak. Maka Nabi menyampaikan kepada kita, manusia itu seperti ya kelompok atau sekawanan 100 ekor unta yang hampir-hampir tak kita temukan satu ekor pun yang bisa dijadikan kendaraan. Dan unta yang bisa jadi kendaraan itu, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, memiliki paling tidak dua sifat itu. Siap menunduk. Kalau tidak nunduk kan tidak bisa naik kita di atas unta, ya. Siap merundukkan dirinya untuk membawa beban, untuk membawa orang ke tempat tujuan. Guru-guru itu adalah orang siap merunduk untuk membawa murid-muridnya ke gerbang kesuksesan, yang bahkan bisa jadi muridnya itu entar jadi lebih tinggi jabatannya daripada gurunya. Kan betapa banyak kita saksikan itu. Datang Pak Camat ke sebuah SD, ternyata di SD itu dia yang sekolah, ternyata masih gurunya di situ, ya. Datang misalnya Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, atau orang-orang besar datang ke sebuah sekolah, ternyata ketemu lagi guru yang menghantarkan dia, yang merendahkan hatinya, merendahkan kesabarannya untuk menghantarkan muridnya ke tempat tujuan. Wati'an. Yang kedua sahlal inqiyad, mudah jinak. Apa gambarannya ini Bapak Ibu? Isyarat yang Nabi sampaikan dalam hadis itu, pertama, kerjasama dalam kerja bareng itu memang sulit mencari teman yang jinak, yang mudah taat. Kalau kita temukan teman yang mudah taat, yang mudah jinak, sehingga kita ngomong apa saja dia tidak tersinggung, itu jangan biarkan dia pergi, tetap jaga dia. Susah cari teman yang seperti itu. Kita ngomong dia enak aja, tidak tersinggung. Kita minta bantuan, dia tetap happy, ya. Kita suruh, nggih, siap katanya. Mau ditaruh bagian apa saja, ndak ada gengsi-gengsinya, ndak milih-milih bagian. Mau jadi bagian depan, penerima tamu, atau jadian belakang, tukang cuci gelas, siap katanya. Mau disuruh jadi MC, siap. Tapi disuruh perbaiki terpal dan juru parkir, siap. Kan enak punya sahabat seperti itu. Maka kalau ada orang seperti itu di tim kita, jaga dia. Sulit mencarinya. Yang kedua, hadis itu juga isyarat bahwa mencari orang yang mardiyuddin wal khuluq, mencari orang yang bisa diridhoi agama dan akhlaknya, bisa disukai agama dan akhlaknya, itu sulit. Seperti kita mencari gambaran Nabi itu, 100 ekor unta, bisa jadi tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai kendaraan. Maka mencari orang yang bisa memuaskan semua orang itu sulit. Mencari orang yang bisa memuaskan. Ada
orang yang bisa memuaskan semua pihak? Sulit. Walau alam mungkin juga tidak ada. Karena kalau kita berkaca, Nabi saja tidak bisa memuaskan Abu Lahab. Nabi diperangi oleh mereka. Padahal yang ngajar mereka Nabi. Yang membacakan Quran kepada mereka Nabi secara langsung. Lu kok tidak bisa masuk Islam? Ya, malah melawan. Ya. Apalagi dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Jadi mencari mengukur orang lain dengan kesempurnaan itu akan menghantarkan kita kepada penilaian. Yang kita nilai itu orang yang tidak sempurna, tetapi indikator yang kita gunakan selalu yang sempurna. Mestinya dia bisa, mestinya dia bisa, mestinya dia pergi itu ke gubernur, pergi ke Newmont, pergi ke sini, atur apa sih masalahnya? Ya. Mestinya jalan itu diperlebar itu kalau tidak mau terjadi kecelakaan. Mestinya apa sih susahnya bagi pejabat untuk mengatur kaki lima dipindahkan supaya tidak semeraut jalan ini? Kita bicara segampang itu Bapak Ibu karena kita menggunakan indikator kesempurnaan untuk menilai orang yang tidak sempurna. Dan kita tahu karena kita pun tidak sempurna. Ya, maka keterbatasan ikhtiar itu untuk kita dukung, untuk kita tutupi bersama-sama. Karena mencari orang yang bisa memuaskan, yang diridhoi perilaku dan perbuatannya itu hampir-hampir tidak bisa. Maka ulama mengingatkan kita Bapak Ibu, ridon nas goyatun la tutrok, waridallah goyatun la tutrok. Keridoan manusia itu kalau itu yang dikejar itu tujuan yang tidak bisa diraih. Tetapi keridoan Allah itu target yang tidak boleh ditinggalkan. Maka jangan kesampaikan target mencari ridho Allah demi mengejar keridoan manusia. Ini yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ya, Maulid Nabi ini kita peringati hari lahirnya, bukan hari wafatnya. Ulama kita peringati haulnya atau hari wafatnya. Nabi kita peringati milad atau maulidnya. Karena Nabi itu baik dari awal sampai akhir, dari lahir sampai wafat. Kalau ulama, pertama boleh jadi dia manusia biasa, tetapi Allah takdirkan dia jadi waliullah dari tengah sampai akhir. Boleh jadi dia pernah nakal di masa kecilnya kalau ulama. Bisa jadi pernah melakukan hal-hal yang tidak beradab misalnya di masa kecilnya, ya. Boleh jadi. Terus wafat sebagai orang baik, husnul khotimah, wafat sebagai wali, wafat sebagai ulama, maka kita peringati haulnya. Karena ada cerita nih Pak Bupati. Di Lombok Tengah ada tuan guru sedang ngaji majelis taklim. Lalu ada jemaah bapak-bapak bertanya. Dalam bahasa Sasak, ampura bapak tuan guru dia ngusul. Maaf bapak tuan guru, saya mau bertanya. Bagaimana cara, nanya pakai bahasa Sasak, tapi ini kita bahasa Indonesia kan. Bapak tuan guru, bagaimana caranya kita bertaubat? Dulu kita di masa kecil kan sering curi mangga orang. Ya, di masa kecil kita kan kita kadang curi mangga orang. Bagaimana itu hukumnya Bapak tuan guru? Bapak tuannya mengatakan, aduh, kita bayi menolai katanya. Apa maksudnya? Aduh, kita aja seperti itu dulu katanya. Artinya apa? Bah mencari orang yang sempurna itu sulit, tidak ada. Begitu pula dalam kerja bersama ini, dalam berikhtiar bersama ini, kita adalah orang-orang yang terbatas untuk mengejar rahmat Allah yang tidak terbatas. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, mudah-mudahan Allah menyehatkan kita, menyehatkan semua ulul amri kita. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi